Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh dan solihah pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, jangan lupa sebelum belajar kita semua harus berdoa terlebih dahulu. Nah, doa terlebih dahulu ya di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Nah, hari ini Ustazah akan mengajar bahasa Indonesia. Pada pekan kemarin kita sudah belajar tentang menyimpulkan pendapat dari tokoh ya, yaitu pendapat Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felix. Nah, dari jawaban-jawaban antum kemarin Ustazah melihat ada yang menjawabnya itu kesimpulannya itu hanya satu. Jadi pendapat Ustadz Abdul Somad, Ustadz Faris itu dijadikan satu. Nah, ketika menjawab pelajaran ya, menjawab pertanyaan, baik itu pelajaran bahasa Indonesia ataupun pelajaran yang lain, maka ketika kita menjawab soal itu harus diperhatikan pertanyaannya. Apalagi pelajaran bahasa Indonesia, itu kita harus teliti. Yang ditanyakan itu apa? Nah, kemarin yang Ustazah tanyakan itu, kalau antum simak videonya dengan seksama ya, Ustazah itu meminta kesimpulan dari masing-masing pendapat tokoh. Jadi kesimpulan pendapat Ustadz Felix itu apa, kesimpulan dari pendapat Ustadz Abdul Somad itu kemarin apa ceramahnya. Jadi satu-satu. Nah, Thayyib, dari soal yang kemarin Ustazah bisa mengevaluasi ya, masih beberapa siswa masih ada yang disambung menjadi satu, ada juga yang sudah dipisah. Nah, hari ini tema kita masih sama ya, yaitu tentang pergaulan antar lawan jenis. Namun, hari ini kita tidak menyimpulkan seperti yang kemarin. Kita akan menanggapi. Jadi, antum nanti akan memberikan pendapat atau menanggapi pendapat orang lain. Jadi, dalam sebuah cerita nanti ada orang yang berpendapat gitu ya. Nah, antum di situ menanggapi pendapat mereka. Tema pada hari ini masih sama dengan yang pekan kemarin ya, hari Senin kemarin, yaitu pergaulan antar lawan jenis. Namun di sini ceritanya ada yang sedikit berbeda ya. Thayyib, Ustazah akan bacakan ya. Sore itu Dafa pulang dari TPA. Di dalam benaknya masih terngiang penjelasan tentang pergaulan antar lawan jenis yang dia dengarkan dari ceramah Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felix. Dafa menemui ayahnya di ruang tengah. Ayah terlihat serius membaca buku hadis. Dafa lalu duduk di samping ayah. Ayah, bolehkah Dafa bertanya tentang sesuatu? Tanya Dafa. Tentu saja boleh, nak. Apa yang ingin Dafa tanyakan? Jawab ayah. Ayah, kemarin Dafa mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad. Beliau menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan atau berkholwat. Nah, yang ingin Dafa tanyakan, berdua-duaan seperti apa yang dilarang dalam Islam? Tanya Dafa. Begini nak, jika ada laki-laki dan perempuan hanya berdua saja di tempat sepi, maka itu disebut berkholwat. Apalagi jika berkholwatnya tidak ada kepentingan yang syar'i. Kepentingan yang syar'i itu seperti menanyakan kegiatan sekolah, tugas, atau hal penting lainnya. Berkholwat itu berbahaya karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan dapat menimbulkan fitnah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali ia berdua-duaan dengan wanita ajnabiyah atau yang bukan mahramnya tanpa disertai oleh mahram si wanita, karena yang ketiganya adalah setan.
Jelas ayah Dafa. Astaghfirullahalazim. Ternyata berkholwat itu berbahaya sekali ya. Lalu kalau Dafa ada keperluan dengan teman sekelas yang perempuan, bagaimana ayah? Misalnya ingin menanyakan tentang pelajaran atau menanyakan tugas. Tanya Dafa penasaran. Dalam hal pendidikan, di sekolah Dafa boleh berinteraksi dengan lawan jenis jika memang ada hal penting yang ingin ditanyakan atau dibahas. Namun, hal itu dilakukan jika benar-benar penting. Bicara seperlunya saja, tidak perlu berlebihan dalam berkata-kata dan bersikap. Hal ini untuk menjaga izzah dan ifah masing-masing laki-laki dan perempuan. Jelas ayah Dafa sambil mengelus rambut Dafa. Dafa mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda bahwa dia sedang memahami apa yang ayah katakan. Ayah, mengapa agama Islam sangat tegas dalam mengatur hubungan dengan lawan jenis? Dafa bertanya kembali. Ayah lalu menjawab, karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan Allah ciptakan dengan fitrahnya. Laki-laki bisa tertarik dengan perempuan. Begitu juga sebaliknya. Perempuan bisa tertarik dengan laki-laki. Hal ini jika tidak diatur dalam Islam, tentu tidak akan ada batasan yang jelas. Dan akhirnya terjadilah kebebasan dalam pergaulan. Nauzubillah. Berarti perbuatan seperti pacaran itu termasuk perbuatan yang mendekati zina ya ayah? Dafa pernah melihat di taman rekreasi banyak sekali kakak-kakak yang pacaran, padahal mereka bukan mahram. Dengan wajah polosnya Dafa bertanya kepada ayahnya. Betul sekali nak, itu termasuk perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Di dalam Islam tidak mengenal istilah pacaran. Nah, Dafa sekarang sudah kelas 6 SD. Jadi harus tahu tentang pergaulan antar lawan jenis. Hal ini penting supaya Dafa tidak terjerumus pada pergaulan yang merusak akidah Islam dan keimanan. Iya ayah, alhamdulillah di sekolah Ustadz dan Ustazah sering menasehati kami tentang batas pergaulan laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah kalau begitu nak. Ayah senang mendengarnya. Kita sebagai umat Islam harus banyak berdoa kepada Allah agar kita dilindungi pandangannya dari hal-hal yang maksiat. Allah adalah sebaik-baik tempat untuk memohon dan berlindung. Iya ayah. Ibu tiba-tiba datang membawa kue dan minuman. Dafa dan kedua orang tuanya memang sering berkumpul di ruang tengah untuk mengobrol bersama. Di ruang tengah mereka biasanya membahas masalah sekolah Dafa, masalah bersih-bersih rumah atau mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai menyimak cerita tentang pergaulan antar lawan jenis. Nah, seperti yang tadi Ustazah jelaskan, hari ini bahasan kita yaitu memberikan tanggapan terhadap pendapat dari orang lain. Toyib, Ustazah akan bacakan ya soal yang pertama. Simak dengan baik-baik ya. Yang pertama, berdasarkan cerita tersebut, Dafa pernah melihat kakak-kakak yang pacaran di taman rekreasi. Bagaimana pendapatmu dari cerita Dafa tersebut? Nah, kira-kira pendapat antum gimana tentang orang yang pacaran? Kemudian yang kedua, dalam cerita tersebut, ayah Dafa menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengobrol atau berinteraksi dengan lawan jenis jika tidak ada kepentingan. Bagaimana pendapatmu? Jawaban dikirim lewat voice note ya. Jadi jawabannya itu adalah suara antum direkam. Tidak boleh dalam tulisan ya, karena
ini latihannya itu adalah latihan mengungkapkan pendapat. Jadi harus lewat lisan ya. Alhamdulillah kita sudah selesai ya belajar pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.